Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan kesehatan baik secara jasmani dan rohani dan tak kurang dari suatu apapun. Amin. Amin ya Allah. Amin ya robbal alamin. Dan tak lupa mari sama-sama kita sampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita semuanya khususnya umat muslim dimanapun saja berada telah dikeluarkan dari alam nur, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau alam cahaya seperti apa yang kita rasakan hingga sampai saat ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat jalan surga yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini tema yang akan gue bahas adalah tentang bagaimana cara mendatangkan jodoh. Artinya ini bisa berlaku amalan ini nantinya untuk laki-laki ataupun perempuan, untuk gadis, untuk yang masih bujangan, untuk yang masih janda atau yang masih menduda. Nah, ini amalan ini sangat luar biasa manfaatnya. Dan insya Allah bila digunakan untuk dalam hal yang positif, hal kebaikan, maka yakinlah pada saatnya nanti apa yang menjadi hajat saudaraku akan dijabah oleh Allah SWT secepat-cepatnya dan sesegera mungkin. Amin. Yang mana pada dasarnya sama-sama kita ketahui namanya jodoh, maut, rezeki memang itu urusan Allah. Tetapi ya, ini perlu digarisbawahi. Tetapi kita sebagai hambanya ya tetap harus berusaha. Ya nggak mungkin dong kita duduk aja di rumah, kan jodoh sudah ada yang ngatur. Toh nanti datang sendiri. Ngurung aja di kamar sampai mati. Jodoh dari Hong Kong mau datang kan begitu. Jadi harus ada yang namanya ikhtiar ya saudaraku. Jadi tetap harus berusaha. Karena apa? Sebagian takdir Allah itu dapat diubah melalui yang namanya usaha, ya, doa dan tingkah laku. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh begini, jika kita naik motor nih dalam keadaan mabuk, minuman keras, maka kemungkinan tingkat kecelakaannya akan sangat tinggi. Nah, jadi jika terjadi kecelakaan ini bukan karena takdir, tetapi karena kesembronoan, ketidakhati-hatian kita. Ya, itu artinya membedakan mana yang takdir, mana yang bukan, disengaja atau tidak. Nah, itu dipahami dulu saudaraku. Baiklah, sebelum Gusli lanjutkan untuk ke poin-poinnya. Seperti biasanya, Gusli tidak pernah bosan dan tidak pernah lelah mengajak saudaraku semuanya, khususnya yang baru bergabung di channel Jalan Surga ini, agar sekiranya bisa membantu untuk membangun bersama-sama dan membesarkan channel Jalan Surga ini supaya nantinya bisa bermanfaat untuk saudara kita di luar sana, untuk kita dan untuk semuanya, dengan cara menekan tombol subscribe, memberikan like dan komentar, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun. Dan bagi siapapun yang saat ini juga, yang detik ini juga menekan tombol subscribe, Gusli doakan semoga apa yang menjadi hajat daripada saudaraku semuanya segera dijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dalam satu kondisi saya seorang Gusli tidak juga bisa akan menyalahkan, tidak juga akan bisa mengkritik jika pada dasarnya atau pada kenyataannya selama ini di antara saudaraku ini sudah berikhtiar, ya, artinya sudah melakukan sebuah usaha, tapi jodohnya sampai detik ini belum datang juga atau belum ada.
sudah dengan cara ini, cara itu, sholat ini, sholat itu, amalan ini, amalan itu. Karena apalagi di zaman sekarang, baik itu di media surat kabar, di siaran televisi, ceramah-ceramah yang disampaikan, apalagi di YouTube ini yang sangat banyak sekali, luar biasa amalan-amalan untuk menarik jodoh. Yaitu kembalinya kepada diri kita masing-masing ya, tidak boleh juga dipaksakan, tidak juga boleh mencela. Kenapa? Namanya keilmuan itu kita sebagai sama hamba Allah, sebagai muslim hanya sifatnya bisa berbagi. Namun ketentuannya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, dan hanya beliaulah yang memberikan izin serta kehendaknya. Namun begitu tidak ada salahnya saudaraku yang mungkin selama ini bisa jadi belum melakukan yang namanya usaha untuk mengamalkan amalan penarik jodoh atau mendekatkan jodoh atau mendatangkan jodoh, atau bisa juga selama ini sudah berusaha dengan cara ini cara itu tapi belum juga terkabul. Nah, tidak ada salahnya pada kesempatan kali ini Gusli berbagi amalan ini, dan insya Allah ini langsung saya ijazahkan, sudah sah, silahkan digunakan. Dalam arti perlu Gusli garis bawahi untuk dalam hal kebaikan di jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Insya Allah ini akan menjadi berkah untuk kita semuanya, dan apa yang menjadi hajat saudaraku dikabulkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, langkah pertama saudaraku ya, tentunya seperti biasanya berwudu dahulu, sucikan dulu diri kita dari hadas kecil maupun hadas besar. Itu langkah yang pertama. Kemudian laksanakanlah sholat hajat 2 rakaat ya. Itu tentunya di atas jam 1 malam, jam 2 boleh, jam 3 boleh, setengah 3 boleh, setengah 2 boleh. Artinya di atas jam 1 malam laksanakanlah sholat hajat 2 rakaat. Namun sebelum sholat, tolong siapkan dulu air 1 gelas, air putih, air minum ya. Yang lebih bagusnya itu air mineral, bukan air rebusan ya. Karena perlu saudara ketahui, air yang direbus dan air mineral yang biasa kita konsumsi dibeli itu prosesnya berbeda cara pengolahannya. Jadi usahakan jangan air rebusan. Belilah kalau memang tidak bisa galon besar, yang belilah aqua kecil ya. Mohon maaf ini bahasanya bukan iklan. Air mineral. Mereknya apa saja boleh, yang penting air botolan itu kan ada yang dari harga 2.000, 3.000 sampai 5.000. Silahkan pilih saja. Kemudian setelah itu buka tutupnya botol tadi. Langkah pertama bacakan dulu ta'awud ya. Kemudian bismillah, lalu syahadat. Berapa kali? Masing-masing 11 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dibaca 11 kali ya. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca istighfar ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sebanyak 11 kali juga. Kemudian bersolawat. Solawatnya ya seperti biasanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu juga 11 kali. Kemudian dilanjutkan lagi dengan tahlil ya. Dibaca tahlilnya masing-masing juga 11 kali. Apakah cukup sampai di situ, Gus? Belum. Kalau itu sudah dilanjutkan dengan membaca Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Berapa banyak Gus? Sebanyak 33 kali ya. Setelah itu baru dilanjutkan dengan membaca tawasul ya. Hadiahkan Al-Fatihah ini yang terutama tentunya untuk junjungan kita baginda Rasul Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian yang kedua untuk Nabi Yusuf, yang kemudian untuk Nabi Khidir, yang kemudian untuk Syekh Ahmad Badawi, yang kemudian untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terus dilanjutkan lagi dengan Syekh Muhammad Syaman. Yang berikutnya kedua orang kita, dan yang terakhir untuk guru pengijazah kita yang saat ini memberikan amalan ini, mengijazahkan ini kepada saudaraku semuanya. Siapakah beliau? Gusli ya. Begitu caranya. Sebelum ditutup dengan doanya, diakhiri dulu dengan membaca hasbunallah. Paham ya?
Hasbunallah, 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 hasbunallah. Berapa kali Gus? 33 kali. Setelah dibacakan hasbunallah, hasbunallah, 33 kali, kemudian silahkan dibaca doa berikut ini ya. Doanya begini. Ya Allah, dekatkanlah jodohku. Sebut nama kita. Ini contoh ya, katakanlah nama saya Budi begitu saja. Ya Allah, dekatkanlah jodohku. Budi bin, nama bapakku, nama orang tuaku yang laki-laki. Kalau perempuan, contohnya, ya Allah, dekatkanlah jodohku. Wati binti, sebutkan nama orang tua laki-lakinya. Ya. Paham ya? Kemudian dilanjutkan dengan agar kami dapat membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Amin, amin, amin ya robbal alamin ya. Itu doanya seperti itu. Kemudian lalu ditiup airnya tadi. Setelah semuanya tadi sudah dibacakan, airnya ditiup 3 kali ya. Karena tadi 1 gelas, yang setengah gelas itu diminum diawali dengan baca basmalah ya. Disisakan setengah gelas nih. Yang setengah gelas ini siramkan atau dibasahkan di bagian kepala, terus wajah kita dan dada. Ya, ini artinya dilakukan sendiri. Tetapi kalau orang lain yang melakukan selama itu muhrim, artinya tidak, hukumnya tidak, yang bukan muhrim boleh saja. Misalnya si kakaknya perempuan pengen mendoakan adiknya, tapi adiknya tidak bisa melaksanakan, ya kakaknya yang melaksanakan, atau ayunya tadi. Karena sama-sama perempuan gak apa-apa, siramkan bagian kepalanya, ke mukanya, ke dadanya, karena sama-sama wanita dan masih keluarga. Tapi ke orang lain jangan. Nah, jangan ikuti petunjuk-petunjuk dukun-dukun sesat. Ini harus saya melakukan, kata dukun. Kamu telanjang, buka atas, buka bawah, kemudian diraba, kemudian terjadi pelecehan. Nah, ini naudzubillah. Hal seperti itu perlu dihindari. Artinya saudara-saudaraku, garis poin dari semuanya ini, hindarilah kalau kita ingin mendapatkan jodoh yang terbaik yang memang diberikan oleh Allah, dan kemudian setelah kita menikah pun itu menjadi suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Ingat pesan Bu Sri, tidak usah dan jangan sekali-kali bersekutu atau minta tolong ke para dukun ya. Pahami itu. Kenapa? Berkali-kali Gus Li sudah sampaikan. Di setiap konten YouTube selalu Gus Li sampaikan. Gus Li adalah orang nomor 1 anti perdukunan. Ya, anti perdukunan. Sama sekali Gus Li tidak percaya dengan keilmuan kedukunan. Ya, pahami itu. Karena Gus Li paling anti dengan perbuatan syirik dan musyrik yang nyata-nyata sangat dilaknat oleh Allah dan akan mencelakakan kita di kemudian hari. Itulah para penghuni neraka pada akhirnya nanti. Jadi Gus Li berharap insya Allah jika kita mengharapkan jodoh yang terbaik yang memang diberikan oleh Allah, supaya rumah tangga kita pun nantinya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, lakukan dengan istiqomah, lakukan dengan cara ini. Oke, kira-kira berapa kali proses yang terbaik Gus? Kalau kita memang niatnya beribadah, ditujukan hanya kepada Allah SWT, kenapa harus pakai hitung-hitungan? Tapi kan lebih baik kalau saran Gus Li, laksanakan atau lakukan amalan ini, prosesnya diawali dari malam Jumat ya. Malam Jumat lakukan. Kemudian di malam Sabtu lakukan, di malam Minggu lakukan, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, terakhirnya di malam Kamis ke malam Jumat. Artinya itu genap 7 hari sudah amalan ini diamalkan oleh kalian. Nanti lihat hasilnya. Insya Allah. Entah dari manapun jalannya, tahu-tahu akan ada yang mendekat dan insya Allah itu akan menjadi jodohmu. Amin. Gus Li rasa itulah sedikit penyampaian dari Gus Li. Dengan satu pesan terakhir, tolong ini diamalkan dengan secara istiqomah, dengan keyakinan yang memang benar yakin, khusyuk. Jangan ada yang mengeluh, dan tanpa didasari niat yang buruk atau niat yang jelek. Artinya niat kita niat yang baik ya, itu dipahami. Baiklah, sebelum Gus Li akhiri, kepada saudaraku yang mendengarkan audio ini, yang sedang menikmati video ini,
Jika di saat ini saudaraku memiliki hajat untuk mendatangkan jodoh, insya Allah Gusli akan membantu doa dari sini dengan satu syarat. Silakan tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe, tombol like, dan tuliskan qabiltu. Tuliskan apa yang menjadi hajatnya saat ini di kolom komentar. Insya Allah Gusli akan bantu dengan doa Gusli dari sini. Dan mari sama-sama kita aminkan bersama. Semoga apa yang menjadi hajat saudaraku semuanya segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah kaum muslimin rahimatullah yang dirahmati Allah, saudaraku, jalan surga dimanapun saja berada. Kurang lebih mohon dimaafkan jika dalam penyampaian Gusli ini ada tutur kata yang khilaf, yang salah dalam ucapan, salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Dan tak lupa juga Gusli ucapkan ribuan ucapan terima kasih kepada saudaraku semuanya karena telah menyimak video dan audio ini hingga selesai. Besar harapan Gusli semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, untuk di dunia dan akhirat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Di akhir kata Gusli akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.